Yeay. Senang sekali ya ketemu orang-orang hebat. Kasih tos dong kanan kirinya. Katakan kata-kata positif, enteng jodoh, umur panjang, atau apa aja ya gitu ya. Eh, eh, Kemarin ada yang bisa nggak jawab tebak-tebaknya Pastor Iman? Sesuatu di depan kita tapi kita nggak pernah melihatnya itu apa? Iya, kata betul ya. Masa depan, gimana kita bisa melihat masa depan? Padahal di depan kita tapi kita nggak pernah lihat gitu ya. Sebenarnya kita bisa lihat sih dengan cara apa? Ya Pastor Jeffrey ngomong ya dengan cara menciptanya gitu ya. Mencipta sejak sekarang maka kita akan bisa ya dikit-dikit ngintip lah ya masa depan kita kayak apa gitu lah. Nah kita bisa mencipta masa depan sekarang ini dengan cara apa sih? Setting goal gitu kan. Membuat tujuan atau membuat goal-goal. Nah, kenapa membuat goal itu penting? Atau Kak Yusuf ingin sampaikan beberapa petunjuk praktis saja. Gini, yang pertama, goal kita itu kalau kita bisa mencapainya, menurut saya bukan goal. Gitu. Jadi terlalu hidup kita, masa muda kita ini kan terlalu singkat atau cuma sekali, tidak dua kali, apalagi berkali-kali gitu kan. Nah yang cuma sekali ini, buatlah goal yang di luar kemampuanmu. Dan di situ dibutuhkan Tuhan, dibutuhkan iman. Nah, itu baru goal. Gitu kan. Jadi pertanyaannya, apakah dengan goal yang kucipta ini imanku makin naik atau biasa? Kalau goal kita itu membuat iman kita biasa, coba direvisi aja. Maksudnya? Tapi kalau goal yang aku cipta ini membuat imanku ini makin naik, membuat aku makin doa, membuat aku makin cari Tuhan, membuat aku makin mengandalkan Tuhan. Nah, itu penting itu. Buat goal yang demikian. Itu yang pertama. Kenapa kok goal itu penting? Yang kedua, goal itu akan menghindarkan kita dari menyia-nyiakan. Gitu kan? Menyia-nyiakan energi gitu kan. Ada banyak hal yang mendistraksi kita ya, ada banyak hal yang bisa mengalihkan perhatian kita, energi kita. Tapi goal itu membantu kita untuk kita bisa tetap fokus. Gitu. Nah, seringkali awal-awal kita buat resolusi lah. Coba rencana-rencana capaian-capaian gitu. Nah, coba tanyakan buat semua capaian kita itu. Apakah ini membuat aku fokus atau justru membuat aku nggak fokus? Gitu. Kalau yang pertama tadi, apakah ini membuat aku makin imannya naik atau enggak? Yang kedua, apakah ini membuat aku fokus atau tidak? Yang ketiga, goal itu penting. Kenapa sih goal itu penting? Eh, karena goal itu membuat kita terus bergerak. Kita nggak puas dengan yang sekarang, makanya kita membuat goal. Gitu kan. Goal itu membuat kita rajin. Goal itu membuat kita semangat. Goal itu membuat kita bergairah. Goal itu membuat kita melatih daya tahan. Goal itu membuat kita punya harapan. Goal itu membuat kita terus maju. Nah itu pentingnya. Nah pertanyaannya, sudah nggak kita membuat goal-goal yang demikian di tahun ini, mumpung ini awal tahun. Karena ya kita itu akan menjadi yang untuknya kita buat keputusan. Pasti tahu itu kan. Rick Warren ngomong, kita akan menjadi yang untuknya kita rencanakan. Kita akan menjadi yang untuknya kita komitmen. Kita akan menjadi yang untuknya kita setting goal. Gitu. Gak punya goal, ya gak jadi apa-apa. Tapi create goal, ya kita akan jadi seperti yang kita create itu. Gitu kan. Begitu juga dengan komitmen. Kita nggak pernah komitmen apa-apa, ya kita nggak akan jadi apa-apa. Tapi begitu kita komitmen sesuatu, kita akan menjadi yang untuknya kita komit. Komitmen jaga kekudusan, nanti kita akan punya gaya hidup yang kudus. Komitmen jaga kesehatan, nanti kita akan punya hidup yang sehat. Komitmen, apalagi lah, nggak pacaran sebelum kuliah, ya kita akan gitu. Gitu ya. Oke. Goal menjaga kita dari yang namanya putus asa, dari yang namanya menyerah dan lain sebagainya. Yang keempat, ini yang saya senang. Ternyata goal itu membangun karakter kita. Saya ada satu statement yang sangat memberkati saya. Kalau kita
mengerjakan atau menghidupi goal yang biasa, Tuhan nggak punya kesempatan untuk mengerjakan kita. Tapi di saat kita punya goal yang mau nggak mau kita melibatkan Tuhan, di saat itu sebenarnya kita sedang banyak dikerjakan Tuhan. Saya ulangi ya. Saat kita mengerjakan goal yang membutuhkan iman, membutuhkan Tuhan, itu Tuhan sedang mengerjakan kita. Ya karena nanti ada kapasitas yang diluaskan, ada iman yang ditarik sedemikian rupa, ada doa yang biasanya biasa-biasa jadi nggak biasa-biasa. Nah, momen-momen kayak gitu itu kita sedang memberi kesempatan Tuhan untuk mengerjakan kita. Gitu kan. Nah, ada statement bahasa Inggris bagus sekali. Oke, bisa muncul? I will never become what God intends without intention. Kita nggak akan pernah bisa jadi apa yang Tuhan inginkan tanpa adanya niat. Gitu ya. I will never become what God intends without intention. Gitu ya. Nah, yang kelima berkaitan dengan goal, ya sadar gak sadar, goal kita itu nanti akan menjadi kita dan nanti kita akan terima upah. Oke, maksudnya gimana? Oke, nanti kita akan jadi orang. Loh, emangnya sekarang belum jadi orang? Intinya gini loh. Kalau ambil angka 1 sampai 10, sadar gak sadar sebenarnya kita tuh ada di angka-angka tertentu. Mungkin kalau belum jadi apa-apa kita di bawah 5. Nanti udah jadi orang sedikit, orang mulai perhitungkan, orang masyarakat mungkin akan nilai kita di 6. Dampak pengaruh kita makin luas, kita bisa jadi saluran berkat, masyarakat mungkin akan menempatkan kita di 7. Dan mau gak mau, dengan perubahan demi perubahan yang kita buat, dengan goal-goal yang kita create, itu akan mendatangkan juga, saya pakai istilah reward, upah. Itu ya. Sering orang minta dihargai tapi dia sendiri gak menghargai dirinya. Gak bisa. Nah, gimana cara kita menghargai diri kita? Ya dengan kita mungkin mencapai, merencanakan. Nanti kita makin jadi berkualitas. Nanti makin orang tahu kita, memperhitungkan kita. Itu yang dimaksud upahnya. Itu ya. Nah, sekarang ada 3 pertanyaan penting ketika kita ingin memeriksa goal-goal kita atau rencana-rencana kita atau resolusi-resolusi kita. Pertanyaan pertama adalah 1. Apakah itu memuliakan Tuhan? Itu ya. Apakah itu memuliakan Tuhan? Apakah dengan aku menjadi itu atau mencapai itu atau punya itu memuliakan Tuhan, mendatangkan hormat kepada Tuhan? Nah, tanyain itu ya. Oh, aku pengen nanti kerja jadi ini. Oh, tahun ini aku pengen raih ini, dapat ini, bisa lakukan ini. Pertanyaan sekarang, dibalik semua rencana kita untuk masa depan kita itu, apakah ini memuliakan Tuhan? Karena mau gak mau, endingnya harus ke situ. Gitu ya, mau gak mau, memuliakan Tuhan. Semua bisa mendatangkan kemuliaan Tuhan kok. Bahkan sebelum mencapai pun bisa mendatangkan kemuliaan Tuhan. Di tengah jalan, di tengah kita mencapai goal kita, di tengah tantangan, tapi hati kita tetap bisa bersyukur, itu memuliakan Tuhan juga. Jadi gak harus nanti ketika mencapai, dalam perjalanan pun tetap bisa memuliakan Tuhan. Diwarnai dengan attitude rasa syukur, gitu kan. Oke, yang kedua, pertanyaan yang kedua. Apakah rencana-rencanaku ini dimotivasi oleh kasih? Gitu kan. Apakah rencana-rencanaku ini dimotivasi oleh kasih atau sebenarnya ada hal lain yang mendrive kita?
Ada orang yang buat goal, tapi sebenarnya di drive dengan apa? Keserakahan. Ada orang yang buat rencana, tapi sebenarnya di drive dengan keegoisan. Di drive dengan persaingan. Oh, dia bisa mencapai itu, aku akan mencapai yang lebih lagi. Ada yang di drive dengan cemburu. Oh, dia udah punya ini. Aduh, berarti aku harus punya dong. Di drive dengan cemburu. Atau di drive dengan hal-hal yang sifatnya matre, gitu kan. Tapi kita harus ngerti, di drive dengan kasih. Itu ya, di drive dengan kasih. Ada quote berkata seperti ini, jangan gunakan orang untuk dapat barang, tapi gunakan barang untuk mengasihi orang. Ya, biar nggak modus gitu ya. Gunakan barang untuk mengasihi orang, bukan sebaliknya. Gunakan orang untuk dapat barang, ya kan. Koiman ranjang saya rusak. Bercanda. Hanya kita berdua yang tahu. Oke. Itu artinya menggunakan orang untuk dapat barang. Gitu ya. Jangan. Tapi kebalikannya. Gunakan barang untuk mengasihi orang. Pertanyaan yang ketiga. Dari tadi enggak saya bacain ayat ya. Padahal ayatnya ada loh ini. Ayatnya tuh semua ada loh ini. Atau saya ulang-ulangi dari awal ya. Kan enggak usah ya. Kayaknya kok motivasional, padahal cuma itu ayatnya ada loh. Dan nanti saya bagikan di grup WA saya ayat-ayatnya ya. Karena semua ada ayatnya itu. Yang ketiga, pertanyaannya, apakah dengan semuanya ini mirip-mirip ya? Membuat aku makin bergantung sama Tuhan, gitu kan? Tuh. Ya, karena penting untuk makin bergantung sama Tuhan. Jadi singkatnya siang hari ini kita itu menjadi yang untuknya kita rencanakan. Kita itu menjadi yang untuknya kita setting goal. Gak pernah merencanakan, gak pernah setting goal, takhiran gak pernah jadi apa-apa. Makanya buatlah goal yang terbaik. Kalau perlu buat goal yang kau gak bisa capai sendiri, yang buat engkau butuh Tuhan. Makanya ketika itu terjadi, nanti goal bisa kita dapat, tapi di waktu yang sama Tuhan juga punya kesempatan untuk mengerjakan kita ini. Itu pentingnya di situ. Kalau nggak gitu, nanti ya goal kita capai, tapi hati kita nggak pernah berubah. Goal didapat, yang ada malah kesombongan. Goal didapat, yang ada malah pelit. Padahal tujuan Tuhan memberkati supaya kita berbagi. Kan gitu kan. Nah tadi pagi saya sampaikan, apa yang kita butuhkan? Karena ketika kita sendiri tentu kita sangat lemah. Kalau kita sendiri di tengah jalan kita mudah kalah. Kalau kita sendiri di tengah jalan kita mudah jatuh. Makanya tadi pagi saya bagikan. Kita butuh 3 hal minimal. God Spirit to empower me. Kita butuh Tuhan untuk menguatkan kita. Makanya sering-sering jumpa Tuhan. Kita butuh God word to guide me. Kita butuh firman yang akan menuntun kita, menolong kita, mengawal kita, memagari kita. Supaya kita enggak melenceng. Tapi yang enggak kalah penting adalah kita butuh God people untuk mensupport kita. Makanya penting ada di komunitas. Itu ya, supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap semangat. Karena kalau resolusi itu dikerjakan sendiri atau goal itu dicapai sendiri, mudah kita berhenti tengah jalan. Tapi kalau ada teman yang menyemangati, ada komunitas yang mendukung, insya Allah kita jadi kuat di tengah jalan. Itu ya. Itu. Saya rasa itu aja sih, nggak perlu lama-lama kan. Oke. Tuhan memberkati semua kita. Selamat menjalani tahun ini dengan rencana-rencana yang besar supaya kita dengannya makin mengandalkan Tuhan.
Intinya itu ya. Wis ngono wae lah.